Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 5 Februari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang masuk di kolom komentar, ide-ide dari Bapak Ibu semua. Baik, langsung kita mulai agar durasi tidak terlalu panjang. Kita mulai dari ISG. Pada perdagangan kemarin ISG terkonsolidasi di bawah 6.950 ya. Ini adalah area resist, saat ini berada di area resist sesuai dengan apa yang kami sampaikan di stock call sebelumnya. Dan untuk minggu ini mungkin Bapak Ibu sudah baca ketika Yift Talk ini tayang, seharusnya Bapak Ibu sudah tahu bagaimana perkiraan ISG minggu ini. Jadi minggu ini ISG masih akan bergerak konsolidasi di rentang 6950 sampai dengan 6820 ya. Dan kabar baiknya atau good newsnya ini adalah indeks sudah relatif tipis di atas downtrend ya. Artinya downtrendnya ini bisa dikatakan sudah dipatahkan. Namun apakah setelah pematahan tren turun ini langsung uptrend? Perkiraan kami akan konsolidasi terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan saham ya. Sesuai dengan permintaan Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu. Ya, ini ada cukup banyak ya, supaya nanti tidak terlalu panjang durasinya. Oke, yang pertama, NICL udah saya TP. Sudah dijual ya, maksudnya ini dijual di berapa mungkin bisa diinfokan ya. Mohon dibahas teknikalnya lagi, apakah masih bisa naik, misalkan re-entry pas harga berapa ya. Oke, nggak apa-apa, mau request saham yang sama pun bagus, artinya fokus di saham itu juga oke. Selama emang saham itu memang masih oke untuk diikuti, nggak apa-apa, karena konsultasi itu yang benar memang seperti itu, misalkan beli lalu konsultasikan lagi bagaimana kelanjutannya dan sebagainya ya. Kita lanjut ke NICL. Pada perdagangan terakhir NICL berhasil naik besar ya. Ya kalau beli lagi di harga saat ini tentu saja ya pasti Anda sudah tahu jawabannya ya, sudah tinggi. Ya. Lalu bagaimana, apakah NICL ini berpotensi naik lebih tinggi lagi dari harga saat ini? Oh, tentu saja. Ya. Sesuai dengan apa yang kami sampaikan 2 minggu lalu. Ini ya. Kita perbesar. Nah, ini NICL lanjutkan kenaikan ke atas 300. Ini kita bahas ya. Kemudian dia koreksi. Target koreksinya kita sudah perkirakan di bawah 200 ini di edisi 17 Januari. Dan terakhir kita update NICL lagi ya. NICL sudah mencapai target turun, potensi naik lagi, dan NICL sudah naik lagi ya. Artinya NICL saat ini berpotensi lanjutkan ke atas 300 ya, harusnya ke atas 300. Secara teknikal sudah membentuk sebuah support baru yang bisa dikatakan ini cukup masih memberikan harapan ini saham ini memang masih lanjut uptrend. Kenapa? Karena dia masih jauh dari EMA 60 ya. Artinya ini memang masih strong naik, dan kita lihat dari kenaikan pun volume transaksinya ini meningkatnya cukup besar ya. Dan koreksi kemarin waktu dia koreksi ini relatif koreksi yang tipis, relatif ya, tidak sebanding ketika dia naik ya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini memang ini sudah masih berpotensi naik, tapi sudah tinggi untuk dibeli ya, apalagi karakteristik saham NICL yang super agresif. Pertanyaannya adalah di level berapakah? Saya nggak tahu, kalau harusnya buyback itu kalau bisa di bawah harga jual take profit sebelumnya. Misalkan Anda jual di 270 ya, dipersiapkan untuk buyback misalkan di 246 atau bagusnya di 236. Tapi ini agak sulit ya harusnya. Kalau turun ke 240 ke bawah itu menjadi jelek soalnya. Ya, menjadi jelek. Atau bisa menjadi wave B. Ya, B naik. 260 atau 270 ini bisa menjadi wave B naik. Artinya apa? Kalau turun ke bawah 240 ya berpotensi wave C turun. Seperti itu. Nah, sementara ini karena kenaikan terakhir ini volumenya cukup besar, harusnya ya kemungkinan perdagangan berikutnya dia akan lanjut naik ke 300 sampai dengan 360 ini ya. Ekstensinya ke sana ke 310. 360 ya, 360-an lah. Gitu ya. Seperti itu kira-kira.
Apakah BTN sudah layak diinvestasi? Kemarin kita sudah bahas itu. Silahkan dicari, ya. Silahkan dicari di Telegram YF Advisor, ya. Kemudian saya nggak mau mengulangi lagi, soalnya sudah kita bahas dan belum ada update lagi. Tentu saja BTN ini sudah kita bahas di edisi terakhir, edisi 12 Januari. Kemudian edisi terakhir lagi, yang terbaru lagi edisi 4 Januari, ya. Silahkan ditonton. Ya, yang saya akan jawab adalah apakah sudah mematahkan fase downtrendnya? Oke. Ini akan saya update karena harga sahamnya bergerak. Kalau fundamental kan tidak berubah, ya. Perubahannya itu jangka panjang, ya. Nah, apakah tren ini investing ya, untuk investing, ya. Jadi kita akan menggunakan weekly atau monthly. Sangat masih jauh dari uptrend, ya. Masih sangat jauh. Ini bukan saya yang ngomong, ya, yang ngomong chartnya. Oke, gitu loh. Sekalipun dia naik ke 1500, ya, kemudian ke 1600 misalkan, itu masih di bawah EMA 60 dan masih downtrend. Kenapa begitu? Karena terakhir dia membentuk lower high. Sekali lagi, ini bukan saya yang bilang chartnya. Ya, bukan saya benci sama BTN, enggak sama sekali. Kita juga trading BBTN, juga trading, tapi enggak untuk invest. Ya, kenapa begitu? Masih banyak yang lain yang lebih bagus. Ya, seperti itu. Bukan karena BTN saya nggak suka atau seperti dulu yang ada yang bilang saya kok sering bilang grup karya emiten karya kurang bagus dan sebagainya. Bukan karena itu, karena memang datanya menurut saya kurang bagus gitu ya. Seperti BTN ini kan sudah kita pernah bahas ya, bagaimana fundamental BTN ini, bagaimana kinerjanya, terus kita compare juga dengan beberapa emiten lain yang sejenis ya, banking juga gitu ya. Ada opsi-opsi yang lain yang lebih bagus ya. Masalahnya itu kalau di IDX cuma ada BTN, ya mau nggak mau, suka tidak suka ya, kalau kamu mau invest banking ya BTN gitu loh ya. Kan di portofolio, sekali lagi di portofolio individual investor paling berapa, 6 saham, pilih banking 1 atau 2 yang paling bagus secara fundamental pasti, karena invest pasti fundamental dilihat dulu. Kedua, timing atau teknikalnya memang bagus seperti itu. Nah, secara fundamental sudah saya jelaskan, secara teknikal belum ada perubahan, masih downtrend. Nah, ini jangka pendek. Saya kasih tahu jangka pendek. Ini kan daily ya. Potensinya mungkin akan lanjut naik ke 1400 sampai dengan 1500 tadi. Itu hal yang wajar. Ya, mengikuti memang kondisi marketnya memang mungkin naik ya. Tapi Anda lihat jangka panjangnya ini, roundingnya seperti ini. Membentuk rounding dan terbentuk lower high ya. Lagi-lagi sekali lagi ini saya bilang seperti ini karena memang datanya seperti itu. Bukan saya tidak suka, bukan saya tidak atau saya benci dengan saham ini, enggak ada seperti itu ya. Kita melihatnya secara objektif ya, seperti itu. Oke. Lanjut. Tolong analisa Arto untuk swing, apakah sudah ada kemungkinan untuk naik? Di harga berapa sebaiknya masuk, di area berapa TP-nya? Oke, Bang Jago. Udah naik ya. Swingnya udah jalan ini ya. Swingnya udah jalan kemarin tanggal 2 ya. Gitu. Sekarang ini swingnya masih bisa berlanjut. Nah, ini yang kalau kita mau swing lagi, lanjutkan, misalkan kita belum beli gitu loh. Terus sahamnya memang sudah naik, apakah masih, ini sebagai sudut pandang kita sebagai advisor ya. Kalau lihat saham swing sudah naik, kita lihatnya telat lah katakanlah, kan nggak mungkin kita bisa benar-benar ikuti 100%, nggak mungkin. Nah, tiba-tiba ngelihat, oh ini Arto bagus nih gitu. Tapi kalau sudah naik gitu ya. Nah, atau saham yang lain lah, case yang sama. Nah, bagaimanakah kita berani atau tidak membeli itu tergantung dengan kondisi sahamnya. Kalau saham seperti apa kita berani? Kalau saya, kalau upside-nya memang masih memenuhi syarat lebih dari 5% atau lebih dari 10%, pastinya kita akan berani dengan risk yang masih risk itu bisa diminimalisir dengan membatasinya. Tapi secara teknikal kita juga harus lihat, kan risk itu juga muncul dengan adanya sahamnya itu
memang potensi turunnya, tapi kita bisa batasi itu menjadi 5%, 3%, 1% seperti itu. Nah, ini risk rewardnya ini relatif sudah 50-50 ya, 50-50. Kalau dia turun ke bawah 3.200 berarti swingnya selesai. Tapi kan nggak mungkin di PTR misalkan, kita kan nggak mungkin hold sampai dengan 3.000 sampai loss 11% kan nggak mungkin. Paling kita jual kalau dia 3.500. Nah, jadi kalau Anda mau masuk sekarang ini bisa apabila Anda mau meminimalisir risk. Ini meminimalisir ya, bukan risk yang ada di sahamnya. Meminimalisir risk di bawah 3.500 dengan TP, ini pertanyaan, jawabannya ya di 4.000 atau 3.900, itu area sekitar 10%-an. Ya, seperti itu untuk Arto. Oke, untuk BRI saya beli di 4.600, apakah sudah bisa TP atau tunggu ke 4.900? Kalau melihat market ya kemungkinan dia cenderung ke konsolidasi ya. Ini untuk BRI sendiri sekarang ini sudah naik ya. Modal berapa tadi? 4.600. Sekarang ini 4.700. Berarti sudah profit 3%. Nah, apakah masih hold dengan kenaikan terakhir? Saya lihat ini cukup bagus. Tapi kelihatannya dalam proses naik ke, kalau Anda mau hold boleh, tapi Anda harus lihat dibawa turun dulu ke 4.690 untuk meretest. Seperti itu. Itu mungkin proteksinya, kalau turun lebih dari itu ya udah gitu ya. Di sini ada potensi gap. Ini gap di 2 Januari 47. Sorry, bukan gap, sorry. Ini ya gapnya di atasnya 4940 tanggal 30 Desember ya. Kemudian tanggal 2 Januari dia gap down tanpa naik ke 4940, artinya ini gap terbuka ya. Itu bisa menjadi TP 4940, 49 ke atas ya. Jadi jawabannya bisa hold dengan proteksi di bawah 4680 seperti itu. Jadi setidaknya Anda bisa cut profit bukan cut loss ya. Jadi proteksi itu ada dua. Ini ada yang tanya, proteksi itu apa gitu. Di PTR kan ada proteksi dinaikkan, proteksi dinaikkan, proteksi dinaikkan. Proteksi dinaikkan itu apa? Proteksi ini sekaligus untuk edukasi ya. Kalau Anda member baru PTR mungkin nggak tahu apa itu proteksi, apa itu PV misalkan. Nah, ini proteksi. Jadi kalau kita trading, kita beli misalkan nih tadi beli BRI di 4.600 ya. Kemudian cut loss-nya misalkan awalnya 4.500. Nah, harga sahamnya sudah naik ke 4.700. Proteksi itu bisa dinaikkan ke 4.600-an. Jadi tidak loss atau jadi nama cut profit. Ganti nama menjadi cut profit. Jadi proteksi dibagi dua, cut loss dan cut profit. Itu ya. Sangat gampang. Ya. Gitu. Oke. Tolong dibahas BJTM untuk trading. Wah, swingnya sudah jalan ya. Swingnya udah jalan. Bagus timing belinya kapan? Ketika dia breakout 730. Ya, harusnya belinya di 730 atau 735 ya. Sekarang udah naik 745. Nah, potensinya keberapa untuk BJTM ini? Kemungkinan akan menutup gap waktu dividen kemarin tanggal Maret 2000 tahun lalu ya, sorry. Ini udah agak lama. Ini ada gap terbuka di 8.200 sehingga kalau beli di harga saat ini upside-nya cukup besar ya, cukup besar itu untuk BJTM yang slow pergerakannya ya. Sementara ini potensinya ke gap ini dulu yaitu ke 800-an. Kalau Anda beli di sekarang ini bisa, tapi bagusnya itu di 735 ya, 735. Kalau dia dari tes, kalau nggak dari tes ya udah beli di sekarang ini nggak apa-apa. Proteksi ya bisa di 720 atau 715 ya, itu 3%. Jadi ya ini menarik gitu ya, menarik secara risk dan reward. Tapi ini saham ini harus agak sabar karena ini pergerakannya Anda lihat sendiri ini ya, pelan sekali. Seperti itu. Tadi Arto sudah saya bahas ya, Arto pullback. Minta pendapat Indo untuk trend following. Udah cicil di 113, enaknya nambah di berapa? Trend following berarti harus uptrend dong. Kalau Anda main di saham ya, kalau main di forex ya Anda bisa trend following di downtrend bisa, tapi kalau namanya saham ya harus uptrend karena Anda dapat profit kalau sahamnya naik kan. Gitu. Coba kita lihat Indo apakah uptrend atau tidak, karena nih, dan uptrend juga tidak selalu menjadi trend following ya.
Karena ada juga saham yang tipikal swing, saham yang sedang uptrend, kebetulan dia uptrend tapi dia memang cenderung swing atau agresif pergerakannya. Oke, seperti itu. Nah, untuk saham Indo ini mungkin ya ini uptrend tapi jangka pendek ya. Ini sedang uptrend, dia bergerak di atas EMA 60 dan sedang turun ini malahan. Ya, sedang turun ini. Nah, apakah ini saham trend following? Enggak, masalahnya buat saya ini enggak up trend following. Anda lihat dong naik turunnya ini. Ini swing murni ini, ya, pure. Ya, karakteristiknya swing, bukan untuk trend following. Ya, seperti itu. Jadi ini kurang cocok menurut saya untuk trend following, untuk swing atau untuk day trade kalau dia lagi agresif bergerak, ya. Jadi seperti itu jawabannya. Tolong dibantu analisa saham SLIS. Oke. SLIS ini agak cepat aja ya karena agak banyak nih tadi ya. Supaya durasinya tidak terlalu panjang dan terjawab dengan singkat, padat dan jelas. Oke. Untuk SLIS tadi cuma minta analisa aja, analisa teknikal aja ya. Kalau cuma analisanya cuma tanya analisa nggak ada spesifik. Sahamnya ini konsolidasi dan turun dan potensinya ini ke depannya ini akan ke bawah sini ya 150 ya. Secara teknikal dia lanjut downtrend. Seperti itu. Jadi mungkin ke depannya minta analisa, misalkan analisa yang lebih spesifik, misalkan mau trading di harga saat ini bagaimana Pak sarannya, apakah bisa beli, tidak gitu. Gitu ya supaya enak jawabnya. Sepertinya masih bisa turun HMSCW, tentu saja masih bisa turun. Saham kan naik dan turun, ya nggak ada saham naik terus nggak ada, ya. Tolong bahas MKTR, apakah sudah menarik untuk teknikal jangka pendeknya? Oke, MKTR, apakah sudah menarik? Ini saham ini loncat kodok ya, loncat kodok seperti apa? Misalkan ya ini closing terakhir gap down, kemudian gap up tapi dibawa turun lagi seperti itu. Kalau Anda tipikal yang trader agresif secara teknikal ini menarik. Kenapa begitu? Ini potensinya ke atas ya. Kalau kita merem nggak ngelihat saham ini pergerakan agresifnya, secara arah dia ke atas karena di sini dia terakhir membentuk level resist baru 190 dan kemungkinan ini akan ke sana arahnya. Tapi Anda kalau beli di saham ini Anda harus siap dibawa gap down, kemudian naik lagi gap up dan sebagainya ya. Karena ini saham ini transaksinya juga minim sekali. Terakhir kita trade di MKTR nih, di PTR profit besar ya sekali tapi sangat singkat. Jadi nggak bisa di hold memang ya. Kenapa kok begitu? Karena tipikalnya seperti itu. Terakhir kita ini beli di 126, jual di 135 itu dalam satu hari yang sama nih saya tunjukkan ya. Dalam hari yang sama, nggak bisa di hold memang ya. Gitu menurut kami seperti itu. Ini beli di tanggal 23 Desember. Jadi ini tipikalnya saham super agresif dan cocoknya memang untuk trader agresif. Ya, kalau dia gap down harus berani ikut, gap up segera take profit seperti itu ini ya. Lihat ya, kita beli pas merah ya. Kita beli pas merah. Ya. Ini jam 10 ya. Kemudian habis itu jam 2 tiba-tiba dia naik seperti ini. Ya. Nah, apa artinya? Artinya Anda harus siap siaga. Kalau tipikal Anda nggak ngerti apa itu speed trading dan sebagainya, nggak cepat mengantisipasi ya mungkin kurang cocok mungkin. Kenapa begitu? Ini juga transaksinya agak nggak ada ya. Agak nggak ada itu dalam artian kita waktu transaksi kemarin lotnya masih ada ya. Kita mau beli, kita mau ngambil 1000 lot juga bisa, masih bisa. Tapi nggak tahu sekarang terakhir saya nggak tahu. Saya udah nggak memperhatikan MKTR nih ya, di PTR nggak ada transaksi MKTR terakhir. Itu tanggal 23 Desember ya terakhir kita trading. Jadi secara teknikal jangka pendeknya potensi masih naik. Namun ada dinamika dia tiba-tiba gap down, tiba-tiba ditarik naik lagi dan sebagainya. Ini kelihatan ya dari chartnya ini kelihatan. Ya. Seperti itu. Tapi secara overall dia naik. Oke. Bisa tolong bahas saham Cepin untuk trading ya mungkin ya. Untuk trading bagus masuk di harga berapa? Cepin juga saham ini swing ya, untuk swing uptrend sementara ini dia berada di area support ya. Mungkin kalau Anda mau
trading ini saham besar, otomatis naiknya juga nggak bisa besar seperti NICL misalkan ya. Jadi misalkan Anda beli di harga saat ini pun bisa proteksinya cukup minim. Downside dari teknikalnya ini Anda bisa batasi ikuti teknikal 3%-an. Kemudian upside-nya ke terdekat itu 7% ke 62 ya, 6.200-an atau 6.500 ini juga bisa ya. Oke, seperti itu. Tolong bahas film support selanjutnya di berapa? Wah, ini sepertinya mengarah ke sini ya, ke 300-400-an ini. Di sini kita bisa lihat bahwa saham itu siklusnya memang seperti ini ya. Ada naik, ada turun gitu ya. Nggak ada saham naik terus, nggak ada ya. Nah, apa artinya? Artinya kita tidak boleh fanatik dengan sebuah saham. Kemarin ada yang konsultasi saham apa kemarin ya, lupa. Ya salah satunya film ini juga. Di hold, dia beli atas, dibilang uptrend, padahal ini downtrend jelas ya. Jadi tren ini bisa dilihat dengan mata ya, bisa dilihat dengan mata. Bahkan Anda kalau mau gampang pasang aja MA60 udah. Kalau Anda jangka panjang pakai time frame weekly atau monthly, kalau Anda tipikal jangka pendek atau trader pakai daily seperti ini ya. Jadi saham ini sudah reversal sudah sejak November 2022 ketika dia konsolidasi, kemudian support konsolidasi ditembus. Nah, support selanjutnya ini beberapa support ya. Nah, pertanyaannya berapa support berikutnya tadi ya di 330 ini. Dan kalau kita lihat di sini adalah area yang cukup kuat. Mungkin dia akan rest di sini atau bisa dikatakan ya mulai melandai atau mulai ada potensi pullbacknya baru mungkin akan muncul di area-area di area 500 sampai dengan 300. Ini range yang cukup lebar ya, range yang cukup lebar untuk film karena ini ya saham ini turun candle kecil-kecil ini ya, ini ARB ya, jadi mungkin ya butuh waktu ke sini ya, butuh waktu dan tekanan jualnya ini besar, masih besar. Jadi kalau ada naik-naik dikit 800 dan sebagainya, kalau punya ya. Kalau saya mungkin belum akan beli sekarang ini, lihatnya masih begini ya, cari yang lain dulu ya, nunggu dia stabil dan mulai ada indikasi dia mau pullback besar gitu ya. Oke, begitu untuk film. Tolong bahas saham INAF atau KF, kita ambil INAF ya, untuk jangka panjang. Oke, Indofarma. Fundamental ya. Ya gimana ya, satu kata aja ya, nggak layak itu, nggak kurang bagus atau apa ya. Ya ini Anda lihat ya, kenapa kok bilang begitu. Ini apa, kita berdasarkan data ya, lihat revenue tumbuh ya, tetapi tidak diikuti dengan operasional yang meningkat ya, bahkan rugi ya. Ini tahun 2021 rugi, padahal waktu harusnya di saat ini farmasi yang lain lagi bagus-bagusnya, ini tidak bisa memanfaatkan dengan baik ya momentum itu, dan terlihat di sini memang kurang bagus. Nah, apalagi sekarang ini yang kemarin bagus-bagus saja sekarang nurun, apalagi yang seperti INAF ini yang ketika masa keemasan kemarin mereka tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk plus. Ini malah 2021 ini jeblok rugi 37 M bio ya. Nah, di 2022 makin hancur ya. Makin hancur nih secara revenue juga jeblok ya. Jadi ya saya nggak usah lihat-lihat yang lain. Udah ngapain gitu loh ya. Kalau saya seperti itu, kenapa yang lain masih banyak yang bagus. Farmasi yang bagus seperti Kalbe misalkan ya, Kalbe, sahamnya Kalbe kan nggak turun lah, tapi kan fundamentalnya memang layak gitu loh ya. Kalbe lihat ya, stabil ya, ini tipikal yang stabil. Atau misalkan yang kemarin kita cut Tempo Scan, mungkin kalau nggak salah lebih bagus, harusnya lebih bagus
Tempo Scan, TSPC. Nah, ini lebih bagus. Ya. Lebih bagus dong, ya. Nih, ya, masih positif. Kemudian ada lihat profitabilitasnya. Emang nggak bisa terlalu tebal seperti saham komoditas, nggak sama, ya. Ini lebih cenderung dia itu stabil. Karena apa? Karena dia memang bahan bakunya memang terpengaruh oleh import, ya. Nah, saya nggak tahu nih Enough nih bisa seperti itu, kenapa saya belum melakukan analisis. Tapi challenge-nya adalah memang ke bahan baku, ya. Jadi kalau misalkan kita bicara farmasi, momentum terbaiknya pas COVID kemarin itu, ya. Nah sekarang ini seperti TSPC aja kita cut, kita jual, ya. Kemarin kita jual di harga berapa di PIR, ya. Kita exit dan kita switch TSPC, kita switch kemana ya? Sebentar. Kita switch ke Cimori, ya, Cimori. Nah, kita nggak tukar ke Kalbe atau ke tempat lain yang satu jenis, tapi kita lihat sektor mana yang akan tumbuh seperti ini misalkan. Seperti itu. Jadi untuk farmasi saya rasa sementara ini untuk jangka panjang kurang terlalu bagus ya kalau kita lihat dari Enough apalagi ya. Tadi Anda bisa lihat sendiri. Mungkin dia lebih cocok untuk trading ya, lihat agresivitas pergerakannya seperti ini. Ya ini kalau kita bicara volatilitasnya sangat tinggi ya. Naik turunnya besar ini saham ya. Tapi untuk fundamental kalau Anda mau invest, Anda pastinya kan melihat fundamental ya. Fundamental seperti itu ya. Kita mau ngapain gitu ya. Di situ. Ya, cukup ya. Begitu menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut yang lain. Ini menurut saya sekali lagi. Demas untuk entry invest secara teknikal apa sudah confirm reversal? Jadi tanyanya cuma teknikal, saya nggak akan cek fundamentalnya ya. Oke, kita menggunakan monthly. Kalau kita menggunakan monthly seperti ini, saham ini itu sekarang ini cenderung bukan downtrend, bukan, tapi dia menyempit seperti ini ya. Nah, so timing yang tepat untuk entry saham Dimas atau Pura Delta itu kalau dia bisa mematahkan tren turun yang ini. Ini bukan downtrend, tapi ini lebih ke slope yang menyempit. Ya, kalau dia bisa keluar dari 180 ke atas atau ke atas 200, upside-nya besar. Ya, upside besar. Kita ambil yang ini yang cukup kuat di 270 itu berapa persen? Itu sekitar 38%. Nah, kalau bisa kembali ke peak tertingginya itu 81%. Gitu loh, ya. Kalau sekarang ini untuk trading dulu. Ya. Karena belum ada perubahan besar dan transaksinya juga masih kecil. Tapi ya kalau Anda sudah lihat fundamental dan Anda merasa bagus dan ada kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun 2021-2022 dan kemungkinan di 2003 ini jauh berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, ya mungkin Anda tidak berspekulasi ya, ada dasarnya, itu sudah ada dasarnya kalau begitu. Tapi saya nggak akan cek fundamental seperti apa ya, mungkin Anda sudah cek sendiri gitu. Oke. Untuk trading ya, bukan trending, trading ya. Boleh tanya saham energi. Jadi kalau tulis di kolom komentar itu pelan-pelan dibaca dulu ya. Pelan-pelan aja. Untuk energi, untuk trading, untuk pullback-nya ini cukup nggak ya? Ini kemarin pullback ya, sudah berjalan. Masih bisa ya. Dengan proteksi di 246 ke bawah. TP-nya di 280-an. Untuk swing dulu ya, karena ini masih downtrend. Ini downtrendnya seperti ini. Oke, cukup ya. Nah, ini pertanyaan yang sama dari Pak Sultan.
Saya mau ikut member peer, boleh tanya dan jelaskan mengenai peer ini fasilitas yang member terima. Contoh rekomendasi yang diterima oleh member. Peer ini kan investing, period investing pada peer ini berapa lama? Kalau peer itu lebih lama dari 3 bulan, member ini bagaimana yang ambil 3 bulan? Saya akan jawab yang pertama dulu. Yang didapatkan fasilitasnya apa? Dapat rekomendasi, ya. Dapat rekomendasi. Jadi Anda akan mendapatkan saham apa dan kenapa saham tersebut Anda dipilih. Kenapa kok layak invest? Seperti ini contohnya yang terakhir kemarin ya, Cimory. Misalkan ini terakhir ya, edisi 31 Juli. Berarti sekarang ini sudah berapa bulan? Sudah 7 atau 8 bulan ya, 7 bulan mungkin ya. Itu sampai dengan akhir terakhir kita akumulasi. Ini rekomendasi, contoh rekomendasinya. Jadi Anda akan dapat profilnya ya, profil itu. Terus analisis fundamentalnya, kenapa kok ini kita pilih, ya, kenapa kok saham ini kita pilih untuk diinvest dan sebagainya, sampai dengan investing plan-nya. Ini nih yang ini menjawab pertanyaan, kalau cuma ngambil 3 bulan, bagaimana 3 bulan berikutnya, atau bagaimana kalau membershipnya sudah habis dan masih punya saham yang direkomendasikan, Anda tinggal ikut ini. Ya sebenarnya yang kita harapkan ya perpanjang. Ya, yang kita harapkan perpanjang. Namanya ini kan sebagai hubungan advisor dengan klien ini adalah hubungan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Kan invest itu enggak juga saklek 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bisa aja ya 6 bulan berubah. Kita lihat juga dinamika market bagaimana perubahannya ya. Jadi kalau di peer dan peer sama ya. Peer dan peers itu yang membedakan saham-saham pilihan di peers, nggak ada saham non syariah, itu aja. Tapi tidak selalu saham yang ada di peers itu ada di peer ya, ada yang berbeda juga. Karena lagi-lagi strategi portfolio berbeda, tapi secara fasilitas sama. Anda dapat rekomendasi seperti tadi, Anda akan dapat instruksi seperti ini instruksinya. Contohnya apa? Cimory misalkan lah. Yang terakhir kita beli. Ini sekaligus supaya ada gambaran kalau Anda mau gabung kan Anda mau seperti apa. Nah ini terakhir misalkan kita akumulasi ya saham Cimory. Nah biar runtut ya. Nah seperti ini. Setelah dapat seperti ini, Anda akan dipandu melakukan akumulasi sampai dengan batas maksimal PV yang disarankan. Misalkan di sini Cimory boleh 20 PV. Ya toh, boleh 20 PV. Nah, berarti Anda akan mendapatkan panduan seperti ini sampai dengan PV-nya ini kan 9 nih. Ya, sampai dengan 20. Kalau harga sahamnya masih di zona akumulasi yang disarankan 4.500 sampai dengan 4.200 seperti itu loh ya. Nah nanti sampai dengan distribusi, ada distribusi. Kalau sudah terdistribusi Anda lihat di mana? Lihat di laporan kinerja ya toh. Laporan kinerja lihat di mana? Di sini ya, laporan kinerja. Nanti Anda akan tahu kalau didistribusi lalu akan masuk misalkan 2022 ya. Jadi PTR, peer dan peer jadi satu laporannya ya. Misalkan bulan Mei. Nah, ada distribusi di sini. Akan masuk laporan distribusi. Jadi semua dilaporkan ya. Rekomendasi kita, instruksi buy dan sell semua dilaporkan, mau itu profit, mau itu loss, semua dilaporkan. Ya, seperti itu. Oke, kemudian tadi apa lagi? Periode peer ini berapa lama? Idealnya ya sekali lagi tidak ada patokan mutlak. Kenapa kok begitu? Karena market dinamis. Market berubah-ubah, tiba-tiba siapa yang tahu tiba-tiba ada COVID 2019 akhir, kemudian jeblok marketnya, kemudian tiba-tiba kemarin waktu ada isu perang
Rusia Ukraina dan sebagainya, terus kemudian tiba-tiba emiten-emiten komoditas energi naik dan sebagainya ya. Sekali lagi, idealnya 1 tahun sampai dengan 1 tahun dan sepanjang-panjangnya investing kita ya sampai dengan peer ini sudah ada ya 4 tahun 5 tahun ada ya, karena kita mencari dividen dari situ misalkan. Tapi juga ada yang capital gain, ada juga yang kita invest kurang dari 1 bulan dan dia naik ya kita nggak nolak ya. Siapa yang mau nolak? Tiba-tiba kita invest terus tiba-tiba naik seperti apa ini misalkan, seperti ini Inco misalkan, ini 1 tahun udah ya kita invest di harga 4 ribuan ya misalkan, sampai hari ini masih hold. Berarti kan kalau misalkan membermu udah habis, kamu masih bisa ngikutin pakai ini trading plan-nya, investing plan-nya ya. Nah ini ada yang invest kita sangat pendek misalkan, tapi apakah plan kita adalah jangka pendek? Tidak, plan kita jangka panjang, tapi kita sudah diberikan profit di waktu yang lebih singkat daripada ekspektasi kita, seperti itu. Jadi ya nggak kita tolak, misalkan Cak ini kita invest di harga 110 di bulan Juli ya, kemudian di bulan yang sama sahamnya naik gitu loh. Ini Juli ya, ini Juli gitu ya, kita nggak tolak ya, kita ambil profitnya ya. Di 250 toh targetnya, ya udah kita jual gitu. Tadi mana TP kita di 250 ya misalkan, di CA ini 250-an. Nah sahamnya naik 250 ya udah otomatis dijual bersih gitu ya, seperti itu. Jadi kalau member peer-nya sudah habis tapi masih hold saham yang direkomendasikan, ya Anda tinggal ikutin investing plan. Investing plan Anda bisa catat, Anda bisa analisa, dan bisa Anda di-update sendiri ya, seperti itu. Yang jelas Anda mendapatkan saham yang sudah ter-screening dengan sistem dan sudah dipilih oleh YEF gitu ya. Oke, seperti itu yang mungkin ini sudah terakhir ya. Sudah saya jawab semua, semoga menjawab. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dan juga dukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Ini masih banyak yang belum subscribe. Bu Haryanti, ini siapa nggak tahu, belum subscribe tapi sering ya memberikan ide. Ya, silahkan subscribe dan boleh di share mungkin ke teman-teman atau keluarga atau siapapun yang Anda kenal yang juga invest ataupun trading saham. Diajak nonton F-Talk secara gratis. Itu saja. Sekali lagi, analisa dan prediksi di F-Talk ini adalah opini saya pribadi, prediksi saya pribadi, dan bisa benar dan bisa salah. Silakan diolah lagi, silakan dianalisis lagi, dan buat trading dan investing plan sendiri-sendiri. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.